Hah? Lebih besar kan? Cara kesukuan susah mak. Ya bang, bang masih Ji. Demokrat nggak nih bang? Demokrat itu harga mati bagi saya karena itu adalah pilihan politik saya dan lambang Demokrat itu sangat identik sama saya. Dengan apa itu? Dengan dia Ada di tato bang ya? ditato. Ada apa nih, Ji? Nah, mana nih tanggapan abang nih? Ini kan Duduk Ji, ada duduk, tersiar nih bang Ji. Aha. tentang pemberhentian tidak hormat Ketua DPC Demokrat Hmm. Kota Batam, Saudara Ihsan nih bang. Gimana nih tanggapan abang nih bang? Oh iya, Orang yang abang bawa ke Demokrat dulu ya bang kalau nggak salah bang. jadi begini, ya, saya tuh dari awal sudah menyampaikan kepada saudara Ihsan, ya, jika memang betul-betul ingin berpolitik, harus betul-betul bisa merubah cara pandang, sikap, dan bawaan. Ya, karena politik itu dinamis dan fleksibel. Politik itu tidak boleh kaku. Jadi kalau kita masih kaku dan lebih menonjolkan tentang situasi keadaan kita, ya, kita merasa mapan, kita merasa dihormati. Saya pikir orang-orang seperti ini salah untuk mengambil pilihan sebagai pelaku politik. Ya. Sampai terjadinya miss atau komunikasi yang tidak baik terhadap saya, saudara Ihsan, dengan janji-janji yang dia sampaikan ternyata tidak direalisasikan. Akhirnya saya berkesimpulan, saudara Ihsan ini memang tidak layak dan pantas untuk menjadi ketua partai, yaitu Kursi Demokrat. Jadi kalau bicara tentang persoalan saya dengan AHY hari ini, sebenarnya awal muasalnya juga dari Ihsan. Kenapa? Karena kekecewaan saya terhadap Ihsan, ya, yang beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Rainanda Bakhsar dan kawan-kawan lainnya tentang ketidakmampuan Ihsan memimpin Demokrat di Batam, ya, ini tidak ditanggapi. Padahal saya sudah menjelaskan kepada beliau, ya, Pak Ihsan, untuk menjadi sebuah hal yang betul-betul perhatian DPP, khususnya ketum, yang mana waktu itu Demokrat sedang diobok-obok, ya, hadirnya Pak Maldoko yang ingin merampas jabatan ketum. Akhirnya terselenggaralah kegiatan yang namanya Pak Prajurit Demokrat Nusantara. Saya keliling dari Bali sampai ke Sumatera hanya untuk mengatakan kepada Indonesia tidak ada dualisme, yang ada AHY. Kenapa? Agar rakyat tetap tahu dengan munculnya Kongres Klub Simolangit yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu, ya, ini menjadi sebuah pemikiran publik bahwasanya Demokrat terpecah dua. Padahal tidak. Dengan itulah kita sebagai kader mengatakan tidak ada dualisme, kita tetap tegak lurus. AHY sebagai pemimpin kita, ketua umum yang sah, yang didukung oleh pemilik suara dari Sabang sampai Merauke, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Oke. Jadi saya kecewa karena memang Ihsan itu betul-betul tidak membangun. Ketika menjadi pimpinan partai, Anda tidak boleh menjadi bos, Anda harus betul-betul menjadi pelayan. Tidak boleh membangun paksi di sana, begitu. Ya. Karena kalau Anda membangun paksi, di situ adalah kegagalan Anda memimpin partai. Dari sanalah saya berpikir Ihsan ini tidak mampu dan tidak patut untuk memimpin Partai Demokrat yang notabene ini adalah partai besar walaupun sekarang suaranya tergerus. Jadi kepada saudara Ketua Umum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Pak Menko, Pak Menteri, saya memberikan apresiasi dengan keputusan ini karena Anda Ketua Umum dan juga Sekjen. Tetapi ada satu hal, Pak, ya. Saya Aksa Halatu yang menggelorakan perjalanan dari Aceh sampai ke Bali selama 1 tahun 3 bulan. Segala bentuk resiko saya hadapi, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, menghadapi persoalan di jalanan, ya, kecelakaan, diserang orang tidak dikenal, dan juga pembiayaan murni dari pribadi dan juga beberapa kolega, bukan dari DPP. Ya. Seharusnya di sini Pak AHY tahu bagaimana resiko yang saya ambil ini. Ketika saya pulang dari Bali, Bapak lepaskan saya di Jakarta untuk melanjutkan perjalanan dari Lampung sampai ke Aceh. Ya. Tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia tahu Demokrat tetap dipimpin Bapak. Dan kita berdiri tegak sebagai partai oposisi yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya. Saya bangga kepada Ketum, jujur. Ya. Secara apa? Secara kepintaran, ya, pemikiran, wibawa, ya. Tetapi Bapak masih memiliki kekurangan cara mengendalikan partai, Bapak. Artinya, posisi Anda sebagai menteri hari ini bukan membuat Partai Demokrat itu menjadi besar, tetapi kita menghitung posisi partai itu dari posisi kursi di DPR RI, yang mana 2024 ini posisi Demokrat itu tergerus, kehilangan 11 kursi, artinya Ketum gagal mengelola Partai Demokrat. Jadi harapan saya, Ketum, tolong kalau memang saya tidak dianggap ada di partai ini yang saya sudah berjuang 21 tahun,
Ya, Anda junior saya dan saya juniornya Pak SBY. 2003 saya merintis dari bawah sebagai ketua ranting, ketua PAC, ketua Satgas pengurus DPC, sampai saya menjadi ajudan di DPP dan beberapa kali menjadi staf ahlinya Anton Sukartono di DPR RI. Ya. Banyak hal yang sudah saya korbankan, termasuk dari Sibolangi perjalanan itu. Ya. Jadi saya minta kepada Bapak AHY, tolong kembalikan atau jelaskan kepada publik status saya ini siapa sebenarnya. Kalau misalnya orang-orang di sana mempertanyakan saya, kalian belum ada apa-apanya bicara tentang kontribusi, bicara tentang rasa memiliki, bicara tentang rasa perjuangan, bicara tentang rasa bagaimana mengikat dan mengajak orang untuk kita demokratkan. Saya sudah lakukan itu 21 tahun. Ketika saya membuat tattoo ini, konsekuensinya sangat besar sekali. Apa itu? Saya harus menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta saya. Ketika badan saya yang lahir bersih dari seorang ibu, ya, atas hadirnya saya ke muka bumi ini atas izin Allah, saya kotori tangan saya dengan lambang Demokrat. Saya anggap ini adalah suatu keputusan yang final dan saya tidak pernah takut dengan itu. Tetapi tolong ini menjadi satu atensi dan penghargaan oleh ketum dan seluruh komponen yang ada di Partai Demokrat. Kenapa? Demokrat bagi saya adalah sebuah partai politik yang memiliki plafon yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Demokrat adalah pilihan politik saya. Gitu. Jadi untuk saudara Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang terhormat, ya, untuk persoalan masalah saudara Iksan, congratulations, saya memberikan apresiasi. Tetapi persoalan saya dengan Pak Ketum, ini saya nggak persoalan. Karena saya sudah melakukan sebuah proses perjalanan yang mana jabatan Anda ingin dirampas Bapak Purnawirawan Jenderal Muldoko. Ya, saya orang satu-satunya yang mencetuskan prajurit Demokrat Nusantara yang berjalan dari Bali sampai ke Aceh 1 tahun 3 bulan. 1 hari pengeluaran 5 juta, kali 2 mobil 14 orang, dan saya harus menanggung 13 orang resikonya. Bapak tidak tahu itu. Ketika takbiran, ketika puasa, Bapak bersama Ibu Anissa enak-enak di rumah merayakan takbiran, saya di jalanan, Pak Hai, ya. Ya, keluarga saya menangis, ya, karena tidak ada kehadiran saya sebagai kepala keluarga. Tetapi saya tetap tegak lurus, bergerilya, berjuang, menggelorakan nama Anda di kampung-kampung, di desa-desa, ya, menggunakan baju Demokrat hari-hari, membranding Pak mobil dengan Demokrat, secara tidak langsung mengiklankan Partai Demokrat. Jika ini dilakukan secara visual televisi, berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan Partai Demokrat? Ini tidak ada pembayaran. Kenapa? Karena disitulah fungsinya kader yang betul-betul merasa punya jiwa memiliki, harus berani mengorbankan segala cara, termasuk apa yang saya lakukan. Saya mau tanya sekarang di DPP itu, apa sih kontribusi yang paling besar yang telah Anda berikan untuk Partai Demokrat? Jika hari ini beberapa orang di DPP itu merasa karena dekat dengan ketum dan lalu menjudge saya, ya, ada satu hal yang saya memang hari ini ingin saya ungkit kembali. 2018 saya pernah masuk penjara, bukan persoalan kriminal, karena persoalan sesuatu hubungan saya dengan wali kota Batam, dan saya menggunakan baju Demokrat di kepolisian karena saya bangga sebagai kader Partai Demokrat, dan ini bukan kasus kriminal. Lalu ada pemecatan 2018 yang dilakukan saudara Hotman Hutapea. Saya klarifikasi kepada Pak Hotman Hutapea, tidak ada pemecatan itu, ini miss. Lalu saya klarifikasi kepada Bapak Hinca Panjaitan yang waktu itu menjadi anggota Komisi 3 di DPR RI. Aksa, kaulah kader Demokrat kami terbaik di Indonesia. Jadi tidak ada pemecatan itu. Lalu 2020 Ketua Umum melepaskan saya dari Jakarta menuju Aceh. Lalu 2021 keluar lagi statement dari kawan-kawan DPP, saya bukan kader Demokrat yang sudah dipecat. Kalau kalian tidak memahami dari bentuk segala kronologis dan tentang status dan perjuangan dan pengabdian saya di Demokrat, kalian gak usah bersuara. Kalian hanya alat kelengkapan dan menghasilkan satu hal yang saya pikir tidak efektif di sana. Jadi jangan bandingkan saya dengan kalian. Saya berbicara hari ini sebagai kader Demokrat. Tidak ada satu manusia yang bisa mengatakan saya tidak Demokrat, termasuk Pak SBY. Karena partai ini hari ini, setelah partai ini dibentuk 2001 dari seluruh orang termasuk Pak SBY di sana. Dan ketika partai ini berdiri menjadi peserta politik, orang-orang di dalamnya adalah pemilih. Ya, dari lintas anak ranting, PAC, DPC, DPD yang betul-betul berjuang, berjibaku, mengajak orang, mendemokratkan orang, itu adalah pemilih termasuk saya hari ini. Saya bertanggungjawabkan, Demokrat milik saya. Jadi ketum, saya bukan menjatuhkan kredibilitas Anda yang notabene hari ini menjadi menteri, ya, tetapi tolong Pak Menteri, jika memang saya tidak dianggap ada, katakan secara terbuka, Aksa Halatu bukan lagi kader Partai Demokrat, Anda kami pecat. Kalau hanya menyerahkan KTA itu sangat sederhana sekali. Tetapi menghilangi tato,
saya akan buktikan secara terbuka, tato ini saya bakar agar tidak lagi nempel di badan saya. Tetapi ada statement dari ketua umum yang mengatakan saya bukan Demokrat lagi. Tetapi tolong kembalikan hak-hak saya selama 1 tahun 3 bulan menggelorakan nama Anda dari sebuah proses perjalanan dengan resiko yang sangat rentan sekali saya hadapi. Diserang orang tidak dikenal, kecelakaan, meninggalkan keluarga, dan lain-lain. Saya mau tanya hari ini, adakah kader Partai Demokrat yang berani melakukan perjalanan itu demi mengangkat dan meninggikan popularitas Demokrat yang tergerus hari ini untuk menuju 2029? Saya tantang Anda semua. Saya pikir seperti itu. Kembali lagi yang terakhir, selamat Saudara Alisan. Di sini bukti Anda tidak mampu betul-betul menjadi seorang pemimpin Partai Demokrat, ya. Legowo saja. Dan untuk kawan-kawan yang hari ini menjadi PLT, saya tidak tahu. Partai ini betul-betul sudah tidak memiliki satu kekuatan lagi. Kita mau bicara tentang anak ranting, PAT kita saja berantakan. Saya sudah laporkan itu kepada Sekjen ketika pulang dari Aceh. Sekjen, bagaimana kondisi perjalanan yang saya lalui, bagaimana rentannya, dan bagaimana buruknya sistem yang ada di Partai Demokrat. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat tidak baik yang saya sampaikan, karena ini terekspos ke media sosial, ya. Ini sama saja seperti saya buang budak ke atas kena muka sendiri. Tetapi ini sudah terlanjur, saya katakan posisi kondisi partai hari ini tidak baik-baik. Ya, dengan tergerusnya suara 11 kursi ini menjadi satu pukulan yang telak. Ketika terjadinya kongres, ketum, saya pikir ketum fokus kepada menteri, serahkanlah posisi ketua umum kepada orang lain untuk bagaimana menuju kompetisi 2029, ya, kita betul-betul melahirkan pemimpin yang bisa mengangkat Partai Demokrat kembali kepada kejayaan seperti 2004 dan 2009. Insya Allah. Jadi itu aja ketum. Jika saya dianggap hanya sebagai pelawan, ya, saya bukan pelawan, saya bukan pengkhianat. Saya hanya memberontak dengan sistem yang terjadi, yang mana ketika saya lakukan ini, Partai Demokrat adalah oposisi yang 9 tahun berada di luar kekuasaan, mengusung Anies untuk menuju ke perubahan dan perbaikan. Kenyataannya ketum tidak bisa mendampingi Anies menjadi wakil presiden dan akhirnya ada perlawanan di sana. Saya kritis karena hari ini partai membutuhkan rakyat. Partai bukan hanya untuk memuaskan elit, tetapi memuaskan rakyat. Kenapa suara Partai Demokrat tergerus di 2024? Karena rakyat merasa tidak memiliki trust lagi untuk memilih Partai Demokrat ketika terjadinya Pilpres kemarin. Saya pikir seperti itu, saudara. Semoga ini menjadi catatan kita semua. Terima kasih.